memang sangat berpengaruh sekali Pak Kiai ya, adanya Bank Roma ini, atau bagaimana sebetulnya yang lebih terkonfirmasi lah dari jenengan pendapat beliau ini mengenai para klan Balawi, karena masih simpang siur juga ini. Iya, em, saya ngobrol dengan beliau cukup lama, berapa kali bertemu. Beliau adalah orang yang cinta ilmu, Ya, dan di saat beliau cinta silaturahim. Jadi pada kesimpulannya beliau adalah eh, mau mengkaji, oke, oke, tidak menyimpulkan, tapi mau mengkaji. ya, 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 Bahwa sampai hari ini tesis Kiai Imad dan teman-teman sekalian belum ada sanggahan dan dianggap sebagai sebuah kebenaran, beliau akan terus mengikuti tapi juga terus mencari titik temunya. oke, oke. Makanya beliau mengundang Robito Alawiyah. Oh, jadi mengundang Robi Dawalawiyah ya? Tapi dari Habib Taufik Assegaf tidak berkenan datang. Sudah terkonfirmasi Pak Kiai dari RA itu. Sudah ada kabar beliau tidak berkenan datang. Jadi bagi Bang Roma, saya ingin bahwa bisikan Roma ini menjadi media silaturahim untuk mempertemukan dua kelompok yang berbeda pendapat. Saya tidak menyebut bertikai. Iya, iya. Itu niatan mulia. Kan itu harapan kita dari dulu kan. Betul, 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 betul. Kita minta ke Majelis Ulama, juga Majelis Ulama kelihatannya budak gitu kan. Kita minta ke PBNU juga orang kelu. Orang Bukan kelu. budak ya, orang kelu. Itu sudah sepuh mungkin ya, orang kelu. Tampil mewakili perasaan umat tentang kegelisahan ini. Nah, jadi apa yang dia lakukan itu luar biasa. Sebuah keberanian ketika institusi yang selama ini dielulukan menjadi elu, sekarang kan bukan dielulukan. Di seorang kan dibilang kan kayak mungkin elu bagaimana? Tadi dielulukan lagi sekarang. Iya. Lumpuh lah, ya kan? Nah, itu diam. Betul. Demikian juga PBNU yang selama ini warganya sebagai orang-orang yang dekat dengan para habaib dan berbeda dengan yang lain. Diam. Nah, Bang Roma tampil itu. Jadi beliau tidak akan pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik menurut pertimbangan beliau bahwa ini harus diselesaikan segera. Apapun hasilnya kita harus tawakal, kita harus legowo. Iya. Kita dari awalnya satu dan bersatu, kita bersama walaupun tidak sama. Betul. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat itu kita diskusikan secara terbuka dan ditonton banyak orang. Nanti orang menilai sendiri mana yang jujur, mana yang tidak. Iya. Bahkan beliau ingin bertemu kalau bisa. Jadi beliau netral bahwa walaupun beliau sendiri adalah masih terah dari Sultan Hasanuddin yang otomatis terah dari Sunan Gunung Jati kan. Iya. Nah, Oke. yang selama ini menjadi dalam tanda petik ya korban lah dalam tanda petik ya. Dan Betul. mungkin patut dicatat juga kalau beliau sekarang agak kencang bicara karena beliau adalah terah dari Pangeran Jayakarta. Oh, iya. Kota Jakarta itu diambil dari mbah beliau. Iya. Tapi tanpa mengagung-agungkan ya, itu hanya sebagai konfirmasi aja kan. Beliau juga tersambung dengan Sunan Gunung Jati ya. Tanpa mengagung-agungkan kan itu ya. Beliau tidak mau sama sekali. Tidak mau. Tapi saya tahu gitu karena saya punya buku silsilah dari Pangeran Jayakarta. Kebetulan saya dulu setiap bulan sekali diminta mengisi pengajian Sabtu ketiga tiap bulan di Masjid Salafiyah Pangeran Jayakarta. Jadi saya dapat itu buku tebal tentang silsilah. Tapi beliau sendiri, saya kira beliau pura-pura tidak tahu aja. Memang gitu ya. Dia sangat tahu. Karena kuburan ayahnya kan di situ juga. Iya, betul. Ya kan? Dan ini banyak yang nggak tahu ya. Banyak yang belum tahu kalau beliau itu ternyata masih ada terah dengan Pangeran Jayakarta. Karena tidak diagung-agungkan kan begitu Pak Kiai ya. Beliau tidak mau. Dan berulang kali beliau mengatakan kalau bisa janganlah disebutkan saya ini dari mana. Karena luar biasa. Saya harus berbuat. Jadi nilai saya itu ya karya saya. Betul. Itu luar biasa. Nah, jadi berbeda dengan yang ini kan jualan di badan saya ini ada jaket hijau misalnya. Ada darah cumi yang biru itu. Iya. Oke.
Nah, Semua orang tahu, semua orang tahu insya oke. Allah ya. Nah, itu. Kalau menurut Pak Kiai Sarip itu setelah podcast ini kan dampaknya memang luar biasa. Tapi kenapa sih? Kenapa dari pihak Robi Tohalawiyah sendiri ini khususnya? Karena ini kan kajian ilmiah. Bang Haji kan suka mengkaji secara ilmiah. Tapi kenapa sih sekarang ini kok malah mereka-mereka itu memframing, mengancam, terus mengikuti Kiai Madudin sampai mungkin persekusi, mau menjegal dan lain sebagainya. Yang terjadi di mereka ini bagaimana Pak Kiai? Atau mungkin Bang Haji Rumairama pernah ngomong dengan Pak Kiai. Karena kemarin saya juga waktu di undangannya Pak Ali itu, beliau tuh prihatin melihat Rizik Sihab gitu loh. Gimana Pak Kiai itu? Iya, antum nggak tahu kan Ya, bahwa Roma Irama itu besanan dengan Yayasan Genggong kan? betul. Saya tahu itu. Ya, Yang sudah terkonfirmasi. Tapi lagi-lagi saya pancing untuk membicarakan bahwa cucumu berarti zuriat Rasulullah. Gimana bang? oh begitu ya. Luar biasa, Iya, luar biasa. iya putrinya Bang Roma kan dapat putranya Mbak Hasan Genggong J, kan? J. Dan itu punya putri, Ya. turunan. Hmm. Tapi ketika saya pancing bahwa cucu panjenengan kan cucu Rasulullah, Tidak berkomentar. tidak mau lanjut, luar biasa. Saya lagi-lagi gini, apa sih yang ditakutkan dari seorang Roma Irama? Karena beliau bicara apa adanya. Iya. Kalau misalnya saya didiagnosa sama beliau bahwa hasilnya saya mengidap paru-paru, kan harusnya bersyukur. Ya. Jangan maksa, aku ini sehat. Dan Bapak bilang, aku tahu kamu punya paru-paru karena aku punya deteksinya, punya alatnya. Iya. Seharusnya kan aku berterima kasih, bisa Iya. disembuhkan. Betul. Kalau misalnya dinyatakan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah tidak punya kecenderungan semana-mana. Beliau lurus apa adanya, Hmm. tapi beliau prihatin. Kita menghadapi tahun-tahun politik kembali dan kita ingin masuk di tahun-tahun itu dalam keadaan rukun damai, pesta yang indah. Itu yang beliau mau. Tetap dalam kesantunan ya, kesantunan, kajian, bukan malah mengancam-ancam, mempersekusi, mencekal dan lain sebagainya. Yang terjadi di Jawa Timur kemarin kan seperti itu, tapi alhamdulillah sih kayaknya udah terkondisi atau kondusif lah situasinya. Tapi sekali lagi Pak Kiai saya tanya, mungkin juga netizen pada bertanya, kalau memang Pak Bang Haji Roma Irama ini tampil di podcastnya dalam konteks kajian dan konteks bahwa beliau ini netral, tapi kenapa sih para klien Bala ini kok terus jadi kayak kehilangan arah gitu loh? Ini sebetulnya mereka apa kena shock terapi, tapi kan Bang Haji juga santai-santai aja dalam bicara, kan tidak memihak juga, kan netral juga gitu loh Pak Kiai. Sekali lagi bagaimana nih Pak Kiai? Pola pikir beliau sangat netral. Semua yang disampaikan oleh yang pro ditampung dengan lengkap, Mm-mm. dan yang kontra pun dipersilahkan di sini, manggungnya di sini. Oke. Kan sama dengan pada suka toh? Iya sama juga ya sebetulnya. Pada suka tidak Ya. menginginkan adanya pertandingan di luar lapangan. Betul. Inginkan yang bukan pemain sepak bola turun di lapangan. Nanti kasusnya Kanjuruhan. Malang itu. Iya. Karena polisi kita tidak siap. Hmm. PBNU tidak siap. MUI tidak siap. Betul. Itu kan polisi-polisi yang patuhi. Betul. Kan sebaiknya adalah siapkan lapangannya, pastikan pemainnya. Gitu loh. Ya. Atau memang mereka nggak siap Pak Kiai kalau konteksnya kajian ilmiah yang sebenarnya loh. Ya, orang kan berhitung juga. Hmm. Kalau sudah bicara dengan Bang Roma, tidak akan bisa diplomasi. A atau B? Oh iya ya, soalnya itu ya masalahnya. Kebanyakan A, B, C, D, F, G, H. Iya, JKH sampai Z. ngambang ya. Kalau beliau to the point tapi santun ya. Wah, luar biasa. Iya. Luar biasa. Beliau dari kecil sudah kumpul dengan habaib. Ya. Sampai hari ini masih jalin komunikasi dengan mereka. Oke. Keluarganya pun ada yang nyambung dengan habaib. Ya, oke. Ada besar sebetulnya. Hanya beliau ingin bahwa karena sesuatu sudah terlempar dan api sudah mulai menyala, Mm-mm. apa yang harus memadamkan beliau akan padamkan. Tapi caranya cuma itu, memadamkan api hanya dengan cara itu aja. Ya. Sederhana ya. Saksikan, ditonton, nanti hasilnya seperti apa. Ayo bareng-bareng. Begitu selesai, kita kembali ke asalnya. Bahwa tadi ini bukan perkelahian. Betul. Itu masalah kita bersama,
masalah bersama. Iya, 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 iya. Emang Bang Haji kemarin waktu saya ke sana juga itu statementnya selalu diulang-ulang seperti itu. Kalau Anda tidak tersambung ke zuriat Rasulullah, why not? What happened? Kan selalu begitu. Iya, dan kami tetap akui Anda sebagai Iya, saudara kan gitu. betul, betul, Kenapa betul. prinsip kita itu? Betul sekali. Terkonfirmasi itu. Kita punya rasa yang lain. Kita makan bersama, tetap makan bersama. Guru yang saya cium tangan, ya saya cium tangan. Ya, Apa sih sebetulnya? Dan di sisi lain sebetulnya itu ada usaha untuk menyelamatkan kita. Anggaplah misalnya bahwa pengakuan Bang Alawi sebagai cucu Rasulullah itu tidak benar. Anggap saja begitu kesimpulannya. oke. Itu kan berarti berada di tepi jurang kebinasaan. Maka orang-orang yang mengingatkan, kamu jangan ngaku cucu Rasulullah, itu kan sedang menyelamatkan. Betul Atau sekali. sebaliknya, ini ada tuduhan bahwa Mbak Alawi bukan cucu Rasulullah, lalu diundang oleh Pak Roma, kesimpulannya ketemu bahwa ternyata terkonfirmasi beliau mutasil sampai Rasulullah SAW misalnya Ya, kan. ya, Maka selamatlah orang-orang yang selama ini berhati busuk menuduh palsu kepada habaib. ya, seperti itu. Setuju. Iya. Ya, tapi ini loh yang jadi pertanyaan publik itu, Mbok ya hadir itu loh. Kenapa berat sekali sih hadir? Orang juga publik tidak akan menghakimi kalau memang tidak terkonfirmasi. Kalaupun terkonfirmasi ya kita mengamini kan selesai. Kan cuma itu aja, sederhana. Kan dari awal kita sudah bicara itu. Ya, Ini sudah muncul, ya kan? Dan dulu bahkan kita sudah akan mulai di DKMN itu pertemuan antara Kiai Imad dengan seorang Habib, tapi ada seseorang yang membatalkan. Saya bilang ini sebetulnya membatalkan orang tidak amanah. Ini acara silaturahim, kita diskusi bahwa kitabnya semua, kita ngobrol semua dengan semangat kebersamaan, yakinin bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, teman-teman dan kita semua itu bukan karena kebencian. ya, betul. Ada sesuatu, sepertinya ada paku yang menancap di punggungmu itu loh. Boleh nggak kami cabut? Kan begitu. Ya, Ya, oke, kita oke. bersyukur kan. Betul. Jangan sampai kita punya pikiran seperti kuntilanak. Karena jadi manusia gara-gara paku, dicabut pakunya jadi terbang lagi nanti. Dan Ya. oke. Jangan sampai kita punya pikiran seperti kuntilanak yang menyadari bahwa dia sebetulnya bukan manusia tapi kuntilanak. Cuma jadi manusia karena ada paku di kepalanya. Lalu ada orang cabut pakunya takut dah. Takut dia. Jangan-jangan seperti itu tuh. Iya. Iya, saya juga kan berulang-ulang guru-guru saya baik banyak. Saya tetap takdimi beliau, sawani beliau. Iya. Akan pernah berubah taklim saya pada beliau. Nyatanya memang ada yang Siap. seperti itu tahu. Siap. Dan bagi saya, kalau misalnya saya tanya jenengan, Iya. kalau satu saat jenengan ternyata tes DNA nih misalnya jenengan loh, tahu-tahu hasil tes DNA jenengan Yahudi merasa hina nggak? Oh tidak. Ya itu apa adanya aja. Kita sampaikan aja. Monggo. Kalau misalnya ternyata saya turunan Fir'aun, terhina nggak? Iya. Nggak merasa terhina tuh. Betul. Dia dulu karena kelakuannya, tapi kita bisa membangun citra yang baru sebagai hamba yang baik. Iya. Nah ini sebetulnya pikiran-pikiran kita dengan Bang Haji mungkin secara umum sama lah ya dengan para ulama kita juga yang lain. Hanya memang para ulama tidak punya studio lah, tidak punya ring gitu loh. Betul. Memanjatkan ring, berterima kasih lah. Gitu. Iya. Oke. Ya kita juga berharap nanti beberapa teman diundang, Kus Abbas diundang ya. Ya. Kalau perlu Habib Lutfi diundang. Ini ring loh. Iya. Betul. Gak ada masalah, semua diundang. Tapi harapan saya teman-teman tetap santun ya dah. Baik. Bang Haji nggak pernah kalah sama mereka kan. Baik bagi. Ya keras ngomongnya. Dan itu ciri orang pintar kan. Betul sekali. Jadi humble sekali gitu loh. Nggak. Ya enak sekali. Artinya hasilnya pahit atau manis itu beliau itu Bang Haji Romai Rama itu menyampaikannya itu dengan enak sekali gitu loh. Tidak wah penuh dengan emosi ya enggak lah. Ya seniman lah. Seniman memang begitu. Lihat nanti. Oke bagi. Kalau misalnya ada penistaan terhadap seorang Habib, misalnya nih, gara-gara putuskan bahwa mereka bukan dia Rasul, Bang Haji yang paling depan akan tampil membelanya. Buktikan. Siap. Oke. Saya tahu karakter beliau. Oke. Beliau kan terbuka padanya, tapi pada saat ada orang dihina kan pasti insya Allah beliau datang. Pasang badan. Oke. Saya tahu itu. Siap. Nah ini kan biasa. Maka jangan pernah menurut saya membuli Bang Haji, jangan pernah
apalagi memutar balik fakta kan seperti video tadi itu. Ya itu Dan tadi. itu dibicarakan bahwa hari ini baru minggu-minggu ini. Ya, Itu sudah setahun berapa? ya Sudah hampir kurang dari Arab ada kasus itu ya. Ya, ya, oke, oke. Jadi terkonfirmasi ya ini ya. Oke. Ya, saya juga ngalami dari teman-teman yang menyoroti saya bahwa saya benci dengan Habib. Enggak ada. Saya dengan Habib Rizik satu radio dulu. Ya, kan teman lama juga bagi itu ya. Saya di radio Cendrawasih bareng beliau bagiannya cerita, saya bagiannya pengajian. Iya, iya. Kita kenal baik dengan beliau. Nggak ada masalah. Betul, betul. Nggak ada masalah. Tapi ini, kajian ini adalah upaya penyegaran. Supaya kita ini ya segar lah. Betul. Kemudian juga perbaikan lah. Baik, baik. Bahwa itu dipacu dan dipicu oleh adanya statement-statement mereka yang merendahkan para ulama Indonesia, yang menghinakan Wali Songo, dan menganggap bahwa orang-orang yang ada sekarang yang berhubungan dengan nasab Wali Songo anak zina semua, ya bahaya. Bahaya sekali itu. Sangat berbahaya. Kiai-kiai yang ada hari ini anak zina semua. Kacau. Iya, iya. Karena Wali Songo tidak punya turunan laki-laki. Gitu? Iya, iya. Adanya perempuan. Perempuan ini kan kata mereka haram dikawini oleh yang bukan turunan Itu. Dunia Rasul. Itu dia. Berarti anak Wali Songo sekarang anak zina semua. Nah, itu yang Nah, itu sebetulnya yang harus kita bersihkan. Coba kalau dari awal kita dulu ya, ayo kita duduk bareng. Nah, itu dia Pak Ki. Itu dia. Nggak akan melebar seperti ini. Nah, ya kan dari awal kan saya bilang begitu. Apa sih sulitnya kita ayo ke seminar? Ya, seminar. Kalau debat, makanya saya tidak suka kan istilah debat. Iya, betul. Iya. Nah, Diskusi, lebih kepada diskusi. undang pakarnya, Betul. pakai metodologi yang permanen, yang disepakati dan diakui. Kemudian yang beda pendapat namanya seminar kan dua kutub ini Betul, iya. harus bertemu bareng. Nah, orang-orang banyak yang mengira bahwa Rabitul Alawiyah tidak diundang dalam seminar di UIN. Kita undang kan, sudah ada buktinya, suratnya juga kita sampaikan sudah diterima. Tapi kita dituduh pada sebagai ya. Seminar yang in absentia. Bukan begitu aslinya, bukan begitu. Kita undang semuanya. Terkonfirmasi itu ya. Iya. Nah, sekarang misalnya rame-rame ada masalah pabrik, masalah tes DNA. Jawab dengan ilmu lah. Betul. Jawab dengan ilmu, tidak usah jawab dengan merek gitu loh. Ya, rata-rata mereka memang menjawabnya itu selalu dengan ujaran kebencian. Sekarang ini. Tidak ada. Kita buka sekarang video dari tahun 2017-an lah. Iya. Silakan diputar semua. Siapa saja yang ceramahnya itu menghina orang, menghasut orang, Iya. membenci orang. Oke. Nah, kita ini kan ingin menyadarkan bahwa itu tidak baik loh, nggak baik kan? Betul, betul. Karena apa namanya, orang yang mendengar ucapan yang tidak baik itu lewat telinganya itu lebih berbahaya daripada orang yang memasukkan narkoba lewat mulutnya. Iya, iya. Apa kita akan biarkan masyarakat kena narkoba semua? Kan gitu istilahnya. Betul. Nah, lalu kita jelaskan bahwa itu kurang baik. Tapi kita tidak punya cara untuk memperbaiki perilaku orang. Betul, Pak Ki. Gitu. Betul, Iya. betul. Itu yang Ya, cara ini kan mungkin cara Allah memperbaiki kita semua. Iya, betul. Kan sekarang tiba-tiba jadi santun, tiba-tiba nyebut kiai kan. Iya, iya. Ya, ada Tiba-tiba membenturkan antara habaib dengan kiai. Perasaan kemarin nggak pernah nyebut kiai deh. nggak pernah. Kalau saya perhatikan di video-video mereka itu, Mbak Alawi 2015 lah ke bawah itu. Tidak pernah menyebut-nyebut nama kiai, ulama, pribumi apalagi ya. Saya jarang sekali mendengar itu. Jarang sekali klan Mbak Alawi bernarasi seperti itu. Baru-baru ini aja. Iya kan? Betul. Iya. Jadi ini hikmahnya lah. Kita melihat hikmah. Saya selalu begini. Apa sih sulitnya kita sering bertemu? Nah itu Pak Ki. Ini loh yang menjadi pertanyaan para netizen, mungkin publik yang mengikuti juga, atau netizen yang silen ini, apa susahnya sih dua kubu ini ketemu, bicara dalam konteks diskusi? Clear kan?
Kalau hanya klaim sepihak semua ya tidak akan pernah selesai. Justru malah gini loh, Iya, Pak. saya Ya, agak prihatin juga dengan sebagian guru kan. oke. Misalnya gini, guru kami Profesor Dr. Said Agil Munawar kan menganggap bahwa ilmunya Kiai Imad itu tidak nyambung Nah, itu dia bagaimana itu? karena dia tidak punya guru yang bisa tanggung jawabkan. Dia lupa, Oke, dia lupa. oke, Mohon maaf ya, tidak untuk pamer. oke. Saya Ketua Umum Alumni Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya, Kiai Imad adalah juga alumni IKI Jakarta. Salah satu dosennya Said Agil Munawar. oh begitu ya. Nah ini sebentar Pak Ki, bentar, mohon maaf. Ini yang dipertanyakan para klien Balawi, khususnya para muhibinnya, mungkin para junjungannya. Kiai Haji Imaduddin dalam melakukan penelitian, terus muncul tesis ini, sanatnya mana? Pentakiknya mana? Bagaimana Pak Kiai? Ini pas ini. Kalau misalnya beliau dianggap ilmunya tidak nyambung, sedangkan Said Agil itu gurunya, berarti Said Agil kan nyambung ilmunya. Nah, terjawab sudah sekarang. Nah itu kan karena apa? Andai misalnya Kiai Imad waktu itu diundang untuk bertemu dengan beliau, lalu dia bilang, Kiai Imad bilang, saya kan murid guru, mungkin tidak akan seperti ini. Oke. Kalau saya dengan Said Agil Munawar sudah biasa ketemu karena saya sowan ke sana juga. Ya. Waktu zaman skripsi dulu beliau bimbing saya nginep di rumah beliau juga. Mana musilah. Tapi siapa yang menghasut beliau untuk tidak membuka ruang diskusi dengan murid-muridnya ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini publik silen ya. Kalau publik online saya kira ya cuman sebatas itu. Cuman ini loh, sekali lagi loh Pak Kiai. Mereka selalu meragukannya seperti itu. Ini sanatnya Kiai Imaduddin itu dalam meneliti siapa? Dan hasil penelitiannya yang mentakik siapa? Kan mereka punya istilah seperti itu ya. Silakan aja. Mungkin Pak Kiai bisa menjawab nih Pak Kiai. Sekali lagi Pak Kiai, biar jelas publik juga biar tidak bingung itu loh. Kan ada juga keraguan itu. Kiai Imad itu S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke. Sama dengan saya. Cuma saya seniornya, ya kan? Saya sudah lanjut S3 di UIN. Beliau S2-nya waktu itu agak jauh sih, belum selesai kayaknya. Ya. Ya kan? Oke. Di antara guru-guru yang mengajar kami itu siapa sih? Salah satunya ada Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Oke. Saya lebih panjang. Karena saya diajar beliau sejak S1 di PT IKI, pendidikan kader ulama DKI, pendidikan kader ulama pusat, sampai S2 IIKI. Karena saya S2 itu setelah meninggali pendidikan sekitar 5 tahun. Pendidikan non formal. Oke. Itu beliau guru kita. Oke. Saya sangat menyesalkan karena ada orang mungkin yang provokasi dulu, karena orangnya kan beliau kan tidak suka berlama-lama, ada apa-apa ya bikin statement aja. Anda sering bertemu saja, tapi saya sedang berusaha lah, barangkali TV via kampus tidak bertemu. Siap. Kan sering saya contohkan, kalau ada orang yang tidak mengaku sebagai dulunya Rasul, tapi ada beberapa orang yang saya yakini, guru-guru saya yakin beliau ada hubungan darah dengan Rasulullah, karena pakai ilmunya akhlaknya. Iya. Jadi saya minta hamba-hamba Allah untuk tidak merusak kesalehan guru-guru kami yang selama ini sudah soleh, dengan dipancing dengan sesuatu yang tidak memberi kesempatan beliau untuk berpikir jernih. Siap. Oke. Saya yakin jika MUI dan NU itu bisa menyediakan meja, berapa sih? Apa produknya sih? Anda tidak akan terhina kok. Betul. Itu loh yang pertimbangan mereka ini, kita yang sampai hari ini orang-orang akar rumput ini, grassroots ini ya semakin tidak mengerti mereka kenapa sih seperti itu. Sederhana kok. Dan ingat, sekarang ini bukan zamannya lagi orang cuma kata-katanya. Apa yang kita katakan hari ini, sejuta orang satu hari bisa menyaksikan kok. Iya, betul. Gitu. Jadi fitnah apapun cepat melebar. Iya, betul sekali. Kalau dulu mungkin cuma puntung rokok lah, puntung rokok satu zaman musim kering. Ya kan musim kering.
itu bisa membakar satu hutan. Ya, ya, ya. Tapi sekarang musim hujan pun kita sudah ada bensin, sudah ada BBG apa, bisa terbakar. Sudah komplit ya. Oke. Apalagi anginnya kencang kan? Ya, betul Pak Kiai. Oke. Nah itu. Ya, Ini sebenarnya yang pada akhirnya yang rugi ya kita semua lah ya. Kita kembali ke Bang Raden Haji Omai Rama ya. Ih. Niat baik beliau itu mulia. Siap. Mulia betul. Tapi bahwa misalnya kelihatan seperti ada statement-statement yang seolah-olah beliau mendukung yang ini, itu karena belum ada yang jawab. ya, Kalau betul. saya berada di rumah makan, lalu saya akan makan, tentu yang saya makan yang ada. Iya, betul. Terus cuma ada untuk nunggu-nunggu sayur asam yang belum matang. Yang ada aja. Iya. Iya, Tapi kalau sayur asam juga ada, ya saya konsumsi juga, saya makan juga. pasti, pasti Yang seperti datang itu. itu yang punya semua toh. Nah ini makanya kesini lah bicara gitu loh. Biar aku konsumsi juga kan gitu. Betul. Tapi kan saya nggak mau. Jadi sebetulnya sangat disayangkan Robito Alawiyah mewakili klan Balawi ini tidak mau hadir di podcast Bang Haji Roma Irama ya Pak Kiai. Itu menimbulkan dua kesan. Satu kesan takut. Nah, betul. Karena apa? Landak itu ketika menampakkan duri-durinya, sebetulnya dia sedang menyadari kelemahan dirinya. Siap. Yang kedua, ada kesan arogan. Ya. Apa cuma bicara depan panggung orang-orang yang ramai itu? Kan ini penonton apa namanya podcast Bang Roma itu kan lebih banyak daripada pengajian manapun. Lebih terpublish di semua kalangan. Kalau tablik akbar yang hadir mungkin satu halaman masjid ya paling 1.000-2.000 orang. Ini yang nonton pengajian Bang Roma itu jutaan orang. Iya. Apa sih kita berbagi ilmu kan, berbagi apa meraih pahala, menggembirakan orang. Iya. Kenapa harus takut sih? Siap. Itu ada kesan seperti itu akhirnya. Akhirnya seperti itu ya. Kesan dari publik kenapa RA khususnya tidak mau hadir di podcast Bang Haji Roma Irama. Nah, iya. Oke. Kenapa coba? Beliau datang terima dengan baik, disambut dengan baik. Ya paling kan banyak bertanya, mau namanya ulama akhirnya kan ditanya. Iya. Kan? Oke Pak Tentu Kiai. akan ditanya. Nah, pertanyaan beliau itu juga tidak tidak untuk menyerang seseorang. Ini ada ini loh. Iya. Dan ini sudah mulai dikonsumsi masyarakat. Iya. Ini obat ini ampuh apa cuma obat-obatan nih? Coba jelaskan lah. Kan itu macam Roma. Oke. Coba dibuktikan bahwa ini komposisinya tuh ada yang nggak benar gitu. Iya. Mungkin saya penting juga di sini menyampaikan lewat panjenengan. Ya, silakan Pak Karena Kiai. selama ini Ji, monggo. Iman kan dituduh al-kaburi kan. Ya, ini yang selalu di framing ini, monggo. Salah satu manusia yang larang dia datang di Banten saya. Oke. Boleh tanya beliau. Siap. Nih, Kiai Iman mungkin nggak mau bicara. Salah satu orang yang melarang atau tidak setuju beliau datang adalah saya. Kenapa? Urusannya bukan dengan kiai-kiai kita. Kiai Iman urusannya itu dengan Robito Alawiyah. Dan saya mengatakan panjenengan itu pantasnya sekalian ngaji, sekalian berguru dengan 3 orang. Satu Habib Rizik Syihab, Ya. 2 Taufik Asegaf, ketiga dengan Habib Lutfi Yahya. Kalau salah satu di antara 3 ini datang, silakan. Saya juga akan hormat datang di situ. Oke. Karena kita kenal mereka yang 3 ini, satu ilmuwan, kedua orang-orang yang memang punya punya kapasitas, sekaligus jam terbang diskusi dengan masyarakat itu sudah cukup besar. Cukup besar. Ya. Saya bilang sama beliau, kalau bukan di antara 3 ini, tidak usah datang di Banten. Ya. Dan alasan kedua, karena debat di Banten itu nabrak acara seminar kita. Kan Ya. kita umumkan toh. Hampir sama. Tanggal 26 Juli diadakan di UIN Jakarta. Kok tiba-tiba ada undangan 25, 26, 27? Oke. Kan tidak mungkin. Ya. Saya tanya ke Iman, secara hukum syar'i lah, secara adab, mana yang layak dipenuhi? Tanggal 26 yang undang duluan sekian bulan yang lalu, atau yang 3 hari baru minggu lalu undangnya?
Beliau berjawab di hadapan Allah, saya harus memenuhi undangan yang lebih dahulu undang. Ini yang benar. Ya, Kalau beliau ikuti 25, 26, 27 di Banten, berapa besar dosanya beliau? betul, betul, Ini betul. penting saya sampaikan. Ya, Dan orang-orang yang tidak tahu bilang bahwa undangan di Banten lama. Tidak, itu baru. Ketika ada pertemuan Trah Wali Songo di Istiqlal, ya, oke, oke. kan sampaikan bahwa nanti tanggal sekian kita akan seminar, kita ulang lagi kan. Itu undangan sudah lama. Kemudian di Cirebon dibicarakan, disampaikan bahwa tanggal ini kita akan diskusi dengan pakar BRIN, pakar DNA dan ilmuwan sejarah top Indonesia, Nargonggong, ya kan? Ya, oke, oke. Kok tiba-tiba setelah itu, ini justru saya tanda tanya, siapa yang mencoba mengolah hari itu? Kok tiba-tiba 25, 26, 27 ada di Banten? Saya kan tanya Kiai Iman, ini benar atau tidak tahu nih? Ya, Kita ya. tahu, bukan masalah kita. Dan itu sudah lama, sudah berbulan-bulan undangannya, permintaan saya. Jadi acara jenengan ini kayaknya diseplit oleh mereka ya? Itu kan bahasa Panjenengan. Ya, Itu Ya. bahasa Panjenengan loh ya. oke. Karena nggak ada bahasa lain kan. Betul, betul. Ya, saya menyimpulkan seperti itu Pak Kiai, karena ya kita lihat rekam jejak atau jejak digital jenengan lah. Acara di UIN itu kan memang sudah jauh-jauh hari. Tapi kenapa tiba-tiba begitu mendekati hariannya ada yang nyeplit gitu loh? Nah itu. Sekarang, enggak lah, kita jadi berusaha ke orang-orang ya. Oke, oke, oke. Oke. Kan kalau Kiai Iman harus nun sewu ya, dalam tanda petik dengan Buya Kurtubi. Itu seguru, seilmu. Iya, iya. Saya nggak tega menyaksikannya. Siap. Saya tidak boleh terjadi itu. Oke, oke, oke. Satu guru, satu ilmu, satu trah sebetulnya itu. Wah, luar biasa ya. Ini biar apa yang benar di domba ini. Saya akan cegah itu. Jangan. Ini dua-duanya orang soleh, dua-duanya ulama, dua-duanya murid Buya Muhtadi. Oh, Masuk saya tega membiarkan mereka terjadi pertengkaran di muka umum, tarung, sementara yang di sana yang punya urusan malah nonton. oh begitu ya. Jadi Kiai Kurtubi dan Kiai Madud itu satu guru Abuya. Masya Allah, dua-duanya orang alim. Buya Kurtubi orang alim, orang pintar, orang soleh saya tahu. Masya Allah. Sama dengan Iman. Satu Iya. guru, satu ilmu. Jangan sampai terjadi. Tapi saya nggak ngomong begitu ke Kiai Iman. Ya, ya. Kalau batin saya, jangan. Oke, oke. Oke Pak Kiai. Saya pandang yang guru nanti. Enggak? Ya. Guru masih ada, guru masih hidup. Yang saya anggap beliau adalah pakunya Indonesia hari ini, Buya Muhtadi. Iya. Kok menyaksikan muridnya seperti itu? Oke, oke. Tapi kalau di depan Buya Muhtadi mereka berdua mau bahasa, saya setuju. Oke, siap, siap. Betul? Jangan diekspos. Jadi alangkah indahnya kalau beliau datang berdua sungkem ke gurunya. Guru, Buya, ini ada perbedaan pendapat antara saya dengan ini. Izinkan kami berdua diskusi di sini. Dan tolong tegur kami kalau ada yang kurang pas. Iya, Saya iya. yakin mereka berdua tetap akan beradab di depan Buya Muhtadi, tidak akan berani bersuara keras. Siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Gitu loh. Itu sebenarnya yang terjadi. Saya terpaksa menyampaikan ini karena sampai hari ini masih ada tuduhan Kiai Iman Al-Kaburi. Nah, saya harus bilang pada itu. Siap, Pak Kiai. Bahwa ada yang lain yang juga menasihati beliau, termasuk saya Zulfikar, tapi saya langsung telepon, jangan. Masa saya harus nonton murid Buya Muhtadi berkelahi? Iya, Kita juga murid kan? betul. Saya juga beliau, tapi murid tidak ngaji langsung lah, hanya bertemu, minta ilmu, minta nasihat. Saya sowan ke sana. Iya. Saya membayar, Pak, sedihnya Buya kalau dua muridnya ini sampai dan saya mau bertarung ditonton orang banyak. Nah itu Iya, iya, Pak Kiai. Siap, siap. itu sebenarnya ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi dari video hoak dari Klan Balawi yang menarasikan pertemuan baru-baru ini dengan Habib Rizik. Mungkin ada tambahan lagi Pak Kiai? Jika diniatkan dimaksudkan untuk mengatakan bahwa Habib Rizik dengan Meroma itu akrab, bagus.
Tapi jika dimaknai dan ditujukan untuk mengatakan bahwa Bang Roma klarifikasi mengundurkan diri dalam pembahasan masalah nasab ini, Anda menghadapi masalah besar. Oke. Anda menghadapi masalah besar, bukan cuma dengan sama manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Roma tidak akan marah, insya Allah, tidak akan marah. Siap. Nggih. Juga sama, saya telepon juga dia balas, tidak apa-apa, nanti orang tahu sendiri kok. Oh, Cuma ngoten. segitu aja. Nggih. Saya ngobrol dengan tanya pakai suara, tapi suara nggak akan saya kirim. Ya. Oke, Pak Saya Kiai. kirim hukum santun itu aja tadi, tidak apa-apa katanya. Kan kelihatan papa itu mukanya masih agak gemuk, kan udah lama itu. Iya. Tapi kalau sekarang orang-orang kemudian menarasikan lain, biar aja deh, nanti juga tahu sendiri gitu kan. Ini luar biasa kan. Siap. Mungkin kalau saya anaknya nggak begitu. Ini orang mau mitnah bapak saya. Siapa sih bapaknya, cari aja. Kan gitu. Nggak ada. Saya Iya. ini heran ini. Oke, Pak Kiai. Orang muda. Nah itulah namanya tanaman kan, buah-buahnya ya akan seperti itu. Nggih. Siap, Gitu. Pak Kiai. Ya. Namanya buah kelapa tentu ada airnya toh. Nggih. Namanya buah mangga juga ada manisnya, tapi kalau jeruk nipis ya ada asamnya. Kecut pasti. Nggih, Pak Kiai. Ya, insya Allah nanti minggu depan kula sowan jenengan. Ini banyak sekali yang ingin tanyakan nih. Saya udah nyusun beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan sih mewakili publik yang berpikir ya, bukan saling membenci, saling menghujat soal polemik nasab Len Balawi ini. Insya Allah, Pak Kiai. Saya Oke. kemarin itu Lampung, Palembang, Jambi. Oh, itu nggih. Pertanyaan sama. Sama nggih. Sebenarnya gimana sih? Saya bilang Oh. sebenarnya seperti itu. Itu yang mana yang terlihat itu? Sudah, jadi Palembang, Lampung yang kemarin ya, saya telepon itu ya, jenengan ya? Jambi, Oh, Muarakumo. Ya, saya sempat bertemu dengan Bang Haji kan di hotel di. oh iya. Kebetulan saya ceramah di Jambi, beliau di Muratara. Dilalah pesawat landasan Bungo itu nggak bisa dilalui pesawat, rusak. Oh begitu, ya. Saya dari Jambi. Ya. Mestinya terbang kan besok hari jam 1:30. Lalu landasannya rusak. Jadi saya nggak bisa terbang di situ. Pilihannya ya terbangnya di Lubuk-Linggau. Oh, bandara lain ya. 1 jam ada telepon dari sana, informasi Bang Haji Omar Irama baru landing. Udah bisa ketemu nih, gitu kan? Iya. Itu atur lah. Oke. Terus saya kejar, berarti kan saya harus nginep di Lubuk-Linggau. Iya. Pas sampai di Muratara, beliau naik panggung ceramah di lapangan. Oh, beliau di Ya, ceramah saya di sana juga ya. Saya di bawah sebentar. Beliau mau saya naik ke atas, tapi saya tahu diri. Itu hebatnya beliau. Iya. Kalau tahu Pisari kenapa tidak naik ke atas katanya. Nah, saya harus tahu diri. Ini ada rajanya di atas. Iya. Nggih. Itu hebatnya. Iya. Dan besok paginya kemudian kita kotak-kotakan dengan ajudan beliau. Iya. Saya cari selamat ya. Iya, katanya malam ada. Iya, terus itu jam 9:30. Iya. 10 pagi di penginapan. Mas, kita ngobrol banyak lah. Betul kalimatnya seperti itu. Sama nggih. Tidak ada urusan dengan permusuhan. Tidak boleh ada kebencian. Tapi ini sudah jadi wacana ilmu, harus clear. Ya. Harus tuh. Nah, kita ngobrol agak lama, alhamdulillah pulang juga satu pesawat. Oh iya. Oke. Ji. Insya Allah minggu depan kalau sowan jenengan mangke dilanjut kembali, banyak sekali pertanyaan yang sudah saya susun. Ngaten Pak Kiai. Ji. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan terima kasih sekali lagi Pak Kiai atas kesediaannya untuk video call untuk mengklarifikasi soal video yang beredar di media sosial bahwa ternyata tidak benar Bang Haji Roma Irama bertemu dengan Habib Rizik dalam waktu yang saat ini. Itu adalah video lama. Ngoten Pak Kiai nggih. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum Pak Kiai. Nggih. Assalamualaikum. Nggih.